Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan saudara, itulah yang dialami seorang anak Tuhan di video berikut. Dia menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan indah dalam hidupnya ketika dia sedang berada di Israel. Dan saudara Tuhan, mari kita melihat kesaksiannya sejenak. Tur semua orang yang ada di luar, masuk ke rumah masing-masing, masuk ke hotel masing-masing. Kami langsung ke bus, saudaraku, tiba di hotel. Kita semua udah lihat standby, semua tentara Israel dengan senjatanya lengkap semua. Nggak hitung 1, 2, 3 turun dari bus, langsung masuk ke bunker, saudara. Kita dievakuasi di bunker. Nggak boleh ke kamar, even mau ngambil charger, gue ketinggalan atau apapun nggak boleh. Diteriakin langsung masuk ke kamar, ke bunker semuanya. 7 Oktober saya ada di Israel, Bapak Ibu Saudara. Semuanya baik-baik aja, kita lagi tur. Pagi itu kurang lebih jam 8 kita baru karena tiba-tiba ada emergency alert. Itu bunyinya bukan kayak sirene biasa, bukan kayak ambulans, bukan saudara, tapi benar-benar kayak bunyi. Gimana sih kalau kita nonton film teroris, film perang gitu ya. Gak hitungan detik setelah emergency alert dibunyikan, tour guide kita langsung berkata masuk semuanya ke dalam ruangan karena pas kita lagi di luar. Lalu kita dengar ledakan di mana-mana, saudara. Ledakan di mana-mana itu nggak berhenti, seperti Bapak Ibu Saudara mungkin lihat di berita itu ribuan rudal ditembakkan ke arah Yerusalem waktu itu. Kita semua panik, takut karena kaget juga. Jangankan kita, tour guide-nya aja kaget karena dia berkata nggak pernah kejadian seperti ini. Dalam hitungan beberapa waktu, saudara, nggak nyampe beberapa jam, kami langsung diinfokan dari pemerintahan Israel berkata semua orang yang melakukan tur, semua orang yang ada di luar, masuk ke rumah masing-masing, masuk ke hotel masing-masing. Kami langsung ke bus, saudaraku, tiba di hotel. Kita semua udah lihat standby, semua tentara Israel dengan senjatanya lengkap semua. Nggak hitung 1, 2, 3 turun dari bus, langsung masuk ke bunker, saudara. Kita dievakuasi di bunker. Nggak boleh ke kamar, even mau ngambil charger, gue ketinggalan atau apapun nggak boleh. Diteriakin langsung masuk ke kamar, ke bunker semuanya. Itu di bawah tanah, saudara. Lalu ke lobi pun kita nggak boleh. Bener-bener disuruh nunggu di dalam. Nggak tahu berapa lama, saudara. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kami tahu, di bunker sekalipun Tuhan tetap menyertai. Dan saudaraku, bukan situasi yang baik. Hubungi keluarga semua, banyak di Indonesia panik mulai nanya karena lihat berita di TV, saudara. Keluarga saya juga cuma panik. Apa yang bisa kami lakukan di bunker? Makan siang juga diantarin. Semuanya itu pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Kami hanya bisa berdoa, berseru kepada Tuhan. Tahu saudara, di tengah ketidaknyamanan itu, di tengah situasi nggak baik, ketika memilih untuk berdoa menyembah Tuhan, ada satu ketenangan yang luar biasa. Ada satu damai sejahtera. Kalau boleh jujur, para peserta nggak tahu apa yang terjadi detailnya. Hanya para hamba Tuhan dan panitia yang waktu itu kita lihat videonya. Video bagaimana orang teroris melakukan aksi yang jahat banget. Anak kecil ditembak, kepalanya nggak hitung 3, saudara, disuruh tiarap langsung tembak. Ada seorang ibu di dapur lagi masak, langsung digorok, saudara. Buka pintu langsung ditebas. Itu mereka videoin semua. Disengaja emang nggak dikasih tahu dan nggak di-share kepada grup. Para peserta takutnya makin panik. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa dan kami katakan begini, Tuhan, apapun yang terjadi, kami tahu kami ada dalam penyertaan Tuhan. Masuk ke kamar sebentar, dan saya ingat banget pas masuk kamar, banyak hamba Tuhan yang hubungi saya. Banyak orang-orang hubungi saya, yang hubungi saya itu cuma berkata, mana videonya, bagi dong. Lihat dong fotonya, lihat dong situasi di sana segala macam. Karena di story kami berkata, kami aman. Kalau kami ditanya, kami aman, memang kami aman. Tapi kalau ditanya situasi di luar, saya nggak bisa jelasin, saya katakan lihat aja di berita. Lalu semua hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan telepon saya, minta video dong, minta ini. Hanya satu saya ingat banget. Hamba Tuhan yang telepon saya waktu itu bersama dengan Ibu Ira, itu Pastor Michael Gunawan. Even minta video, minta foto pun enggak. Gimana kabar di sana semua? Gimana kondisi di sana, ditanya. And at the end of our conversation waktu itu, Pastor Michael berkata, kita doa ya. Satu-satunya hamba Tuhan yang waktu itu ngajak saya doa. Pastor Michael Gunawan. Satu hal, ketika kita memilih dekat dengan Tuhan, damai sejahtera luar biasa. Balik ke kamar untuk packing, bukan untuk istirahat. Hanya packing sebentar, darurat karena waktu-waktu disuruh. Karena border semua ditutup, saudara. Anytime ada border yang terbuka, kami harus segera keluar. Dapat informasi di utara Israel, yaitu Tiberias. Itu merupakan daerah aman, masih jauh banget dari penyerangan. Lalu kami bergegas lari ke sana, saudaraku, pagi-pagi. Lagi asik-asik menyembah Tuhan di Danau Tiberias, di atas kapal. Tiba-tiba panitia dapat info lagi, yang peserta nggak tahu, kalau ternyata Hamas itu sudah menyerang bagian utara Israel, yaitu Tiberias. Hari itu langsung dipadatin semua acara, harusnya kami 2-3 hari, tapi nggak bisa. Perkawinan di Kana,
Dan semuanya langsung dipadetin hari itu juga Bapak Ibu Saudara. Selama kejadian itu, kapal perang udah lewat-lewat lagi. Saya videoin semua. Aduh, baru tenang sedikit langsung darurat lagi. Border, satu-satunya border yang kebuka waktu itu hanya ada dari Tiberias itu kurang lebih 40 menit. Saya lupa namanya apa saudara, tapi itu menyeberang ke Jordan. Jam 6 pagi kami tiba di border itu. Jam 11 lewat hampir setengah 12 baru kami bisa melewati border. Karena ribuan orang semua ketakutan lari menuju Jordan. Dan kami lari ke Jordan, kami ada di sana selama 1-2 hari. Dan kemarin Jumat saya tiba di Indonesia dengan selamat. Terima kasih buat doa Bapak Ibu Saudara. I know di sosial media cukup banyak yang nanya kabar, berdoa, dan saya yakin ada di antara Bapak Ibu Saudara. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita itu mintanya semua baik-baik aja, betul ya. Kita itu mintanya semua berjalan dengan tenang aja. Tapi ternyata Tuhan itu gak selalu menjawab iya sama doa yang kita naikkan. Ada masa Tuhan di mana berkata mungkin tidak atau tunggu. Bukan berarti dia Tuhan yang gak sayang, bukan berarti dia Tuhan yang jahat. Tapi satu hal firman Tuhan katakan, dia siapkan yang terbaik dalam hidup kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selamat mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia pria terbaik di waktu yang Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan video dari kesaksian seorang anak Tuhan yang mana kesaksiannya sangat luar biasa sekali. Dia menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya ketika dia sedang berada di Israel. Dan saudara dalam Tuhan, kita sudah simak bersama bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupannya, bagaimana Tuhan menyatakan mukjizat dalam hidupnya, sehingga dia mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, seperti saya bilang di awal bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Jadi saudara dalam Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun situasi yang sedang diperhadapkan dengan kita, sesulit apapun kehidupan kita, saudara dalam Tuhan, saya katakan di kesempatan ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita percayakan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menepati janjinya dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita yang meminta akan diberi. Bahwa setiap kita yang mengetuk pintu akan dibukakan bagi kita. Kita yang mencari akan mendapat saudara Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan senantiasa ada buat saya dan saudara. Tuhan senantiasa ada dalam segala aspek kehidupan kita. Suka duka yang kita alami hari-hari ini, Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apapun yang diperhadapkan dengan saudara hari-hari ini, saudara jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan keadaan apapun. Tetapi dalam segala keadaan, mari kita berserah kepada Tuhan. Sebagaimana lagu pujian mengatakan, aku berserah kepadamu, Yesus Tuhan, aku berserah. Ya, aku berserah kepada Tuhan. Itu kunci utama sehingga Tuhan senantiasa mendatangkan pertolongan Tuhan bagi kita. Saudara Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab berserah kepada Tuhan, dan bagaimana pertolongan Tuhan nyata bagi mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana kita percaya, beriman bahwa pertolongan Tuhan akan ajaib dan indah dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, berkali-kali di dalam Alkitab, bangsa Israel terjepit dengan berbagai keadaan. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka memohon pertolongan Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut yang begitu luas. Ya. Sementara di belakang ada musuh yang mengejar mereka, tentara Firaun, saudara Tuhan. Mereka sepertinya terjepit
Tapi ketika mereka berserah kepada Tuhan, ketika Musa mengangkat tongkatnya, berdoa kepada Tuhan semalam-malaman, Tuhan mendatangkan keajaiban, sehingga Tuhan membelah laut dan Israel bisa lewat di tengah-tengah laut. Saudara dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini, kiranya video singkat yang memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.